Perlindungan lahan merupakan hal yang penting dilakukan, apalagi perlindungan lahan pangan yang berkelanjutan khususnya pada bidang pertanian. Adanya alih fungsi lahan khususnya pada bidang pertanian ke non-pertanian harus dilakukan perencanaan yang matang agar tidak mengurangi kebutuhan produksi pokok pangan pada wilayah tersebut. Sebagaimana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 6, yaitu diperlukannya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Perencanaan lahan ini sangat penting dilakukan mengingat adanya alih fungsi lahan yang dapat mengurangi produksi pertanian. Sebagaimana pada pasal 13 nomor 2, yaitu dari perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi yaitu luas tanam dan sebaran serta selain penentuan dan perencanaan pengembangan luas lahan diperlukan agar lahan tersebut dapat mencapai produksi yang maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 27 Nomor 1, yaitu pengembangan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi lahan ini merupakan pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Untuk ekstensifikasi yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Alih fungsi lahan merupakan suatu proses penggunaan lahan dari bentuk semula atau tertentu menjadi penggunaan lain, misalnya dari pertanian ke non-pertanian. Pada pasal 12 dijelaskan bahwasanya pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf C tentang penelitian dilakukan pada lahan pertanian berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Lalu pada bagian ketiga pengembangan pasal 9 ayat 1 pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf B dilakukan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian berkelanjutan. Ayat 2. Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mencakup penyelenggaraan, intensifikasi, dan ekstensifikasi. Pengendalian kebijakan Kementan membuka lumbung pangan atau food estate perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian bertujuan agar lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak dialihfungsikan untuk penggunaan lahan yang lain serta dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Pengendalian lahan agar tidak digunakan untuk dialihfungsikan telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44. Untuk memperoleh hasil yang optimal dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian secara terkoordinasi seperti dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 37 dan melakukan intensifikasi. Intensifikasi telah dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan bibit yang unggul. Selain kebijakan yang telah dilakukan, pemerintah sebaiknya juga melakukan intensif kepada petani seperti dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 38 dengan pertimbangan tertentu. Pengawasan perlu dilakukan terhadap lahan pangan berkelanjutan guna mencegah terjadinya penyimpangan. UU Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 55. Pengawasan meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu dilakukan kebijakan yang tegas untuk memperbaikinya. Untuk perlindungan dan pemberdayaan petani sendiri, dengan adanya alih fungsi lahan ini yang mencapai 100 hektar per tahun, membuat banyaknya petani kehilangan pekerjaan. Sesuai dengan topik yang telah ditentukan untuk kelompok 3, yaitu tentang alih fungsi lahan yang sudah mencapai 100 hektar per tahunnya. Hal ini banyak berdampak kepada petani. Tidak hanya berdampak kepada petani sendiri, untuk lahan hijau, untuk lahan pertanian di Indonesia itu juga sangat berkurang. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga perlindungan dan pemberdayaan petani, dibuatlah UU Nomor 19 Tahun 2013 yang mengatur tentang tujuan dan perlindungan dan pemberdayaan tentang petani.
dengan asal yang jelas dan memiliki ruang lingkup yang sesuai dengan undang-undang, seperti itu, di mana perencanaan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Untuk selanjutnya yaitu pada maksud saya tentang sistem informasi. Tidak hanya itu, tentang alih fungsi lahan ini juga diatur sistem informasinya. Sistem informasi pada permasalahan alih fungsi lahan ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan UU Nomor 19 Tahun 2013 pada pasal 58 dan 59, di mana telah diatur bahwa sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. Alih fungsi lahan yang terjadi pada sektor pertanian mencapai 100.000 hektar per tahun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pemerintah berdalih bahwa konversi lahan yang terjadi pada lahan pertanian di sini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, hal tersebut tentunya akan mengkhawatirkan karena hal tersebut akan berdampak pada produktivitas pertanian di Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, Kementan pun berencana untuk membuka lahan baru yang akan digunakan sebagai food estate atau lumbung pangan agar produktivitas pertanian di Indonesia tetap terjaga. Kemudian, Kementan pun berencana untuk melakukan intensifikasi lahan agar produktivitas padi tetap meningkat dan kebutuhan padi masyarakat di Indonesia tetap terpenuhi. Dan dari mana sih sumber dana yang akan digunakan oleh Kementan atau yang akan digunakan oleh petani untuk mengimplementasikan ide dari Kementan tersebut? Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani, pada bagian ke-6 terkait fasilitas dan pembiayaan permodalan, pada pasal 66 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah dan Perda wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani. Kemudian pada pasal 66 ayat 2 terkait yang berbunyi, pemanfaatan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha tani dapat diimplementasikan dengan peminjaman modal, bantuan modal, pemberian subsidi, dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial. Pada pasal 82 ayat 1 terkait pembiayaan di sini juga disebutkan bahwa pembiayaan dan pendanaan petani yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian pada pasal 82 ayat 2 terkait pembiayaan dan pendanaan petani yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian lembaga-lembaga yang akan mendukung serta membangun pembiayaan dan permodalan usaha tani ini diatur pada pasal 83 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang berbunyi, lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan yang akan membantu terkait perlindungan dan pembiayaan serta permodalan usaha tani yang akan dilakukan oleh petani. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam berita tersebut yakni melalui Kementerian ATR BPN tengah mempersiapkan lahan sawah utama untuk memproduktivitas padi pada bibit unggul sesuai dengan Undang-Undang tahun 2009 nomor 41 pada pasal 35 yang mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan.